Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kesempatan ini dengan channel Pusat Ilmu Gaib yang insya Allah akan memberikan atau mengajarkan ilmu cara membuka indera keenam atau mata batin. Dalam kesempatan ini banyak orang yang ingin membuka mata batin, bisa melihat benda-benda atau barang-barang gaib yang tidak bisa dilihat oleh semua orang, seperti bisa melihat penampakan jika di tempat-tempat angker itu bisa lihat makhluk-makhluk astral yang mungkin berada di situ, atau di rumah-rumah kosong. Apakah di situ ada penunggu makhluk halusnya atau tidak? Kalau ada, dari jenis apa? Insya Allah dengan ilmu ini kita akan bisa melihatnya. Dalam ilmu ini sifatnya halus, jadi tidak akan perlu khawatir untuk menjadi badan gak kuat atau bagaimana, karena terbukanya secara bertahap, sedikit demi sedikit gitu. Karena kalau mata batin ini terbukanya itu langsung gitu, spontan atau instan, seperti yang diinginkan para orang pemula-pemula yang ingin mencari ilmu gaib. Itu bisa sangat bahaya karena mental kita kadang-kadang belum siap. Kalau mental kita belum siap, terus ternyata tiba-tiba kita bisa melihat, memandang ke arah manapun ada makhluk halus, bisa melihat pocong, kuntilanak, tuyul, buto hijau, atau makhluk halus jenis lainnya yang mengerikan. Itu bisa bahaya. Bahayanya itu mental belum kuat, jadi bisa ketakutan, atau kalau enggak gitu nanti bisa susah membedakan mana yang nyata, mana yang gaib, dan itu bahaya. Tapi dengan ilmu yang saya ajarkan kali ini, itu terbukanya tidak langsung saat itu. Jadi terbuka nanti pelan-pelan, bisa tahu lihat bayangan, besoknya bayangan tapi agak cerah, besoknya lagi agak lebih terang lagi itu, sampai akhirnya bisa benar-benar bisa melihat makhluk halus seperti yang diinginkan. Dan ini juga, ilmu ini biasa dijadikan wiritan pegangan oleh para ahli spiritual
karena khasiatnya bukan hanya untuk melihat makhluk halus, tapi insting kita juga akan menjadi tajam. Jadi insting bisa merasakan nanti ini akan ada kejadian apa itu bisa dirasakan. Jadi insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali. Yang terpenting dalam menjalani ilmu itu pertama harus yakin dengan ilmu yang akan dijalani, karena ilmu gaib itu yang diutamakan itu keyakinan gitu. Karena dengan yakin kita akan fokus. Oke, untuk mempersingkat waktu ini saya akan langsung ajarkan tata caranya. Yang pertama, kita ambil air wudhu atau mandi besar dulu lah. Mandi besar, membersihkan dari semua hadas besar dan kecil. Amalan dibaca selama 7 hari, dilakukan setiap kita mau tidur. Jadi istilahnya kalau kita mau tidur jam 10 gitu, ya udah setengah 10 mulai, nanti begitu selesai baru tidur. Atau kalau kita waktunya longgar, tidak harus masuk kerja pagi dan lain sebagainya, paling bagus nanti membacanya jam 12 sampai selesai. Nah, setelah selesai baru nanti bisa tidur. Itu biasanya lebih cepat lagi. Nah, selama 7 hari itu bisa bebas, bisa disertai puasa atau tanpa sertai puasa. Tapi kalau disertai puasa biasanya hasilnya ya lebih mantap gitu. Nah, setelah itu saat kita mau mulai wirid, pertama ya ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, ya paling bagusnya ya sholat 2 rakaat. Tapi kalau tanpa sholat juga gak apa-apa. Cuman kalau untuk orang Islam, saya sarankan sholat, karena dengan sholat itu kita ibaratnya sehari itu kita udah sibuk atau ada acara apa-apa, setelah sholat kan pikiran lebih fokus. Nah, jadi bisa sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat atau sholat apa. Nah, setelah itu setelah salam membaca Astaghfirullahaladzim 100 kali. Lalu setelah istighfar 100 kali, membaca sholawat 100 kali, yang itu Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Setelah itu membaca lagi La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali juga. Setelah itu membaca Ya Allah Ya Qadim 1000 kali. Amalan bisa dilakukan ya selama 7 hari tanpa bolong. Dan ini jika nanti ini ini kok sudah ada reaksi, udah bagus, sudah berhasil,
tapi ingin dijadikan wiritan rutin itu insya Allah lebih bagus, karena kan namanya pisau kalau sering ditajamkan atau diasah kan makin tajam, otomatis ilmunya kan makin tajam, nanti terawangannya untuk melihat benda-benda makhluk halus dan lain sebagainya itu bisa makin tajam, luar biasa. Nah, dalam menjalankan ini biasanya kalau kita itu udah mulai tajam ininya, mata batinnya atau apa, itu biasa diawali ada gejala-gejala seperti rasa dingin atau menggigil dalam tubuh. Itu ada tubuh menggigil kayak dingin tapi gimana gitu, tapi udaranya nggak dingin, tapi kita merasa dingin, atau terasa melayang-layang, atau tahu-tahu pandangan mata saat terpejam itu kayak melihat sesuatu. Itu nggak usah bingung, nggak usah aduh apa ini, apa salah atau bukan, itu emang reaksinya pembukaan dari hijab kita. Santai saja, kalau sudah selesai wiritan terus merasakan hal itu ya baca sholawat aja. Setelah itu nanti kalau memang dirasa sudah cukup 7 hari dan ingin diteruskan aja, nggak apa-apa. Tapi yang dikata setelah 7 hari pengen berhenti dulu, nanti terus kapan gitu pengen diulangi lagi juga bebas, nggak apa-apa. Tapi biasanya 7 hari itu orang meskipun dimulai dari nol udah akan mendapatkan peningkatan luar biasa dalam bidang ketajaman mata batinnya, karena ilmu ini sudah benar-benar terbukti dan hampir semua orang yang ahli spiritual melakukan amalan ini, insya Allah. Jadi untuk mempertajam ilmu dan sebagai penghubung antara guru dan murid, ada bagusnya supaya subscribe dan like dari channel ini, jadi sebagai penajam ilmu dan penghormatan kepada yang sudah mengajarkan ilmunya, supaya berkah. Karena ilmu kalau berkah itu insya Allah bermanfaat, tapi kalau pengetahuan tidak berkah itu biasanya cuma jadi bahan pengetahuan aja. Kan banyak orang kalau menjelaskan ilmu luar biasa, bagus, pintar, tapi beliaunya sendiri nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang menjalani ilmunya juga nggak tajam, juga nggak ada reaksi, itu karena tidak ada berkah dari ilmunya, dari gurunya itu. Untuk itu saya sarankan setelah melihat video ini dan merasa tertarik untuk mengamalkan atau sangat suka dengan ilmu ini, bisa di like videonya dan di subscribe channelnya. Insya Allah akan saling memberi manfaat dan berkah antara guru dan yang mau belajar. Baik, untuk kali ini mungkin saya cukup
cukupkan segini dulu. Ke depan nanti akan saya ajarkan berbagai ilmu pengobatan dan ilmu gaib lainnya. Insya Allah sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.